membantu korban, so pasti korban pasti putus sekolah. Dan memang itu harapan dia untuk dia harus bersekolah. Neneknya sendiri pun punya gaji yang pas-pasan, kerja di biara ini kan cuma sedikit, makan juga sampai tidak cukup. Teman Ibarat Tanempar, ada satu kisah menarik yang baru viral di pagi ini. Saya kutip dari mediadarapos.com dengan judul "Oknum Polisi di Tanimbar Bantu Lunasi Biaya Sekolah Korban Pencabulan" pada edisi hari ini 10 Oktober 2023. Sebuah kisah haru datang dari seorang anak SD, sebut saja Murni, di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Murni adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh kakek kandungnya beberapa waktu yang lalu. Kasus Murni saat ini sedang ditangani penyidik Polres Kepulauan Tanimbar, dan menurut keterangan yang Murni ceritakan kepada penyidik Bribka Elisius Edwas selaku penyidik pembantu pada Polres Kepulauan Tanimbar pada 3 Oktober yang lalu, Murni terancam putus sekolah akibat biaya sekolahnya yang menunggak dan tingginya biaya kebutuhan sehari-hari. Murni, si anak manis ini, hanya tinggal bersama dengan papanya karena mamanya telah lebih dahulu dipanggil oleh sang kalik. Dan kakeknya yang kini berstatus sebagai tersangka juga tinggal serumah dengan korban. Kini, sang kakek atau sang predator telah ditahan oleh penyidik Polres Kepulauan Tanimbar guna menjalani proses hukum. Papa Murni mengaku tidak setuju jika masalah ini diproses hukum. Belakangan ini baru diketahui sang papa juga selama ini tidak ambil pusing mengurus Murni, apalagi memenuhi kebutuhan sekolahnya dan termasuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tidak menyenangkan ini terjadi selama beberapa tahun terakhir. Akhirnya sang nenek yang merupakan mama dari Murni sendiri, yang saat ini menetap di Somlaki, meminta Murni untuk datang mengikutnya dan tinggal bersama-sama dengan dia di Somlaki untuk melanjutkan sekolah pada salah satu sekolah dasar di Somlaki. Sang nenek adalah pembantu rumah tangga yang bekerja di biara para suster. Gajinya yang pas-pasan dan tidak mampu membiayai sekolah maupun kebutuhan korban. Menurut keterangan nenek yang diceritakan kepada penyidik Edwas, bahwa dia punya gaji hanya pas-pasan dan tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari si Murni. Penyidik Eli yang mendengarkan keterangan sang nenek pun langsung tergerak hatinya dan ingin untuk membantu membiayai kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari sang korban. Menurut keterangan polisi Eli atau biasanya dipanggil Edwas, bahwa pada saat dia melakukan pemeriksaan kepada sang nenek menuturkan bahwa cucunya telah menunggak biaya sekolah selama 6 bulan, termasuk dia menghutang seragam sekolah yang belum dilunasi. Bribka Eli yang mengusut kasus pencabulan ini langsung tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban hidup korban dan neneknya. Ya. Pak Eli, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, Pak Eli, tadi baru viral berita Bapak di media mainstream Darapos tentang bantuan yang Pak Eli berikan kepada salah satu korban pencabulan yang tengah ditangani oleh Polres Kepulauan Tanimbar. Iya. Sebenarnya publik penasaran dan mau tahu motivasi Pak Eli membantu korban itu apa? Sebenarnya kan sebagai seorang polisi kan ya udah melakukan tugasnya saja sebagai seorang penyidik, tapi lebih dari itu adalah memberikan bantuan kepada sang korban. Apa sih yang memotivasi atau apa sampai Bapak Eli mau memberikan lebih dari tugas Bapak? Terima kasih atas kesempatan atau waktu. Pertama-tama kita berpikir bahwa kejadian yang menimpa si korban ini kita sangat terharu yang paling pertama.
yang kedua bahwa saat keluhan yang disampaikan oleh nenek korban, bahkan korban pun saya juga merasa kesian sebenarnya, dengan alasan bahwa kalau saat itu saya tidak terpanggil untuk membantu korban, so pasti korban pasti putus sekolah, dan memang itu harapan dia untuk dia harus bersekolah. Neneknya sendiri pun punya gaji yang pas-pasan, kerja di biara ini kan cuma sedikit, makan juga sampai tidak cukup. Sehingga saya terpanggil untuk harus membantu. Saya membantu dari hati nurani saya, itu saya ikhlas, saya membantu. Saya tidak berpikir apa-apa, namun apa yang saya berikan itu mungkin bisa lebih bermanfaat bagi mereka. Dan pada kenyataannya setelah saya memberikan bantuan itu di sekolah, neneknya sempat nangis, ya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya. Pihak sekolah pun demikian. Itu bantuan itu dari gaji Pak Eli sendiri ya? Iya, itu dari gaji saya sisihkan buat kebutuhan si korban ini. Jadi saya waktu itu langsung ke sekolah, ya ke sekolah. Tujuan saya cuma untuk menyelamatkan sekolah dia, karena memang saya berpikir bahwa bapaknya sudah putus tanggung jawab kepada dia, karena dengan kondisi ekonomi bapaknya juga sulit. Cuman kerjanya cuman ke hutan cari babi untuk jual, kadang-kadang dapat atau tidak. Itu memang keluhan dia, ya sudah, secara spontan membantu. Ya, Pak Eli ini jadi yang saya dengar ini bukan kali pertama Pak Eli bantu beberapa orang ya. Beberapa waktu yang lalu itu saya ikutin di media sosial maupun di media mainstream itu, beberapa orang bukan saja korban pencabulan tapi beberapa orang lain itu Pak Eli sudah sering melakukan itu. Tengah-tengah ekonomi yang lagi susah sekarang. Iya. Jadi tujuan saya itu yang pertama bahwa sebelum saya menjadi seorang polisi ini saya pernah hidup susah, sehingga saya betul-betul merasakan bahwa kalau hidup susah itu seperti apa. Sehingga bukan saja korban pencabulan anak ini, tapi dari awal orang yang memang betul-betul susah, sampai makan pun biaya makan minum pun saya pernah kasih dari sisa gaji saya, usaha saya mungkin sedikit-sedikit saya sisihkan buat mereka. Jadi itu sudah menjadi target saya. Setiap bulan itu sudah menjadi motivasi saya. Kemarin kejadian di kecamatan di Sierra pun saya lakukan itu juga. Yang korbannya bapak kandung cabuli anak kandung itu pun saya bantu dia. Memang sudah 3 tahun tidak bersekolah, dia ingin untuk sekolah. Dia sampaikan ke saya bahwa polisi saya mau sekolah, ya sudah saya bantu. Saya kasih sekolah. Jadi itu saya lakukan bukan saja keinginan. Iya. Hal yang Pak Eli sudah lakukan apakah diketahui oleh istri? Iya, diketahui. Malahan istri pun menunjang untuk saya harus seperti itu. Kadang saya minta sedikit biaya dari istri kasih, saya kasih juga. Jadi semua istri tahu. Pak Eli sebagai penyidik pembantu pada unit PPA ini, apa yang Bapak, pengalaman baru apa yang Bapak rasakan dalam menangani kasus-kasus anak di Polres ini, Pak? Iya, pengalaman baru yang kita dapatkan itu sebenarnya banyak sih. Pengalaman yang memang menurut kita secara manusia tidak terpikir bahwa suatu saat nanti terjadi persoalan seperti itu. Memang sangat kalau mau dilihat ekstrim sama sekali. Kok bisa kasus-kasus kayak begini muncul di kalangan keluarga sendiri juga ada. Itu kasus-kasus baru memang baru kita alami juga memang di. Tapi rata-ratanya para pelaku itu orang-orang dekat. Iya, orang dekat, tidak jauh. Orang dekat. Rata-rata orang dekat, keluarga dekat. Bagaimana lantas dalam proses penyidikan dan penyelidikan itu, bagaimana Bapak Eli memantau psikologi para korban dan penanganannya bukan saja dari Polres tapi penanganan misalnya dari dinas-dinas terkait lainnya sudah maksimal atau belum? Jadi kebiasaan kita itu melakukan pemeriksaan terhadap korban tetap harus didampingi oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perlindungan dan Perempuan atau P2TP2A dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Banyak langkah dan upaya yang memang mereka sudah lakukan juga, segala macam sosialisasi yang mereka sudah
upayakan. Namun saran dari kita juga bahwa kalau memang langkah-langkah seperti itu lagi yang mereka lakukan, minimal kita juga diundang. Nah, biar mungkin bersama-sama melakukan sosialisasi, biar kita sampaikan langkah-langkah hukum yang akan nanti diberikan kepada tersangka atau pelaku kekerasan seksual terhadap anak, agar mungkin bisa dari sisi itulah bisa menekan angka kriminal khususnya kepada anak. Secara ratingnya Naik dalam tahun ini, naik. naik sih. Rata-rata para pelaku dan korbannya selain mereka punya hubungan yang hubungan keluargaan yang dekat, itu rata-ratanya dari ekonomi lemah begitu ya? Iya, memang rata-rata dari ekonomi lemah. Iya. Kenapa bisa begitu? Jadi itu sampai sekarang pun kita tidak bisa tahu bahwa alasan apa sampai memang seperti itu. Memang sampai sekarang. Tapi rata-rata dari ekonomi lemah dari ya. ekonomi lemah. Ini masih Tidak ada jadi, ya. ini masih jadi pekerjaan rumah baik kepada keluarga-keluarga maupun kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penanganan kasus-kasus kekerasan dan pencabulan kepada anak di bawah umur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ancaman hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah kepada para predator anak tak tanggung-tanggung. Buktinya, kasus serupa terus meningkat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bukan karena lemahnya sosialisasi atau ancaman hukuman yang tinggi, tapi kembali ke hatinya yang takut akan Tuhanlah yang membuat orang takut melakukan dosa. Dalam Kolose 3 ayat 20-21, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati.